Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya sudah kedatangan sebuah proyektor biled dari ADN Lighting. Brandnya dari ADN, kemudian untuk tipenya Q7 Laser Series. Untuk dusnya seperti ini dan brandnya dari ADN, kemudian tipenya Q7 Laser 3 inci, yang berarti lensanya 3 inci. Harganya 975.000 untuk satu piece-nya. Kita coba lihat apa yang dikasih oleh ADN dengan proyektor biled Q7 lasernya ini. Apakah terbayarkan dengan harga 975.000 satu piece-nya? Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Juga untuk garansinya selama 2 tahun. Ini garansinya cukup lama, 2 tahun. Dan salah satu keunggulan biled ini, warna temperatur atau warna cahayanya itu 5500 Kelvin, putih natural, yang dimana untuk warna tersebut bisa menembus kondisi cuaca hujan atau bagus di segala kondisi cuaca. Kita coba lihat isi di dalam dusnya untuk ADN Q7 Laser Series ini. Nah, di sini sudah ada sepasang untuk proyektor biled ADN Q7 lasernya. Untuk lengkapannya seperti biasa pada proyektor biled lainnya, berarti kalau ada ring H4, H7, HB3, HB4 ini, dan juga ada karetnya. Pemasangannya ini PNP ya, atau pemasangannya plug and play, nggak perlu bobok headlamp. Untuk headlamp soket H4, H7, HB3, HB4. Di sini ada karetnya juga. Saya coba ambil satunya dulu. Jadi untuk penampakannya, ADN Lighting Q7 Laser, di bagian lensanya ditutupi dengan plastik. Oke, untuk lensanya dia clear, bukan yang blue lens atau yang purple lens ya. Jadi dia clear. Dan di sini sudah ada devil eye atau demon eye-nya, karena saya pesan dengan devil eye-nya juga, langsung dipasang sama sellernya untuk devil eye-nya di proyektor biled ini. Jadi kalau kalian ingin beli biled proyektor dari ADN ini pakai devil eye, sudah dipasangin seperti ini. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Kalau disamakan dengan proyektor biled lain yang pernah saya coba, ini untuk desainnya beda ya. Ini baru saya lihat untuk desain seperti ini. Kemudian di sini katanya dia pakai emitter LED yang 9 core atau yang 90-90. Di sini ada lighting Q7 laser 55/65. Berarti untuk wattnya 55 watt low beam dan 65 watt high beam. Kita coba lihat nanti untuk real watt yang didapat ADN Q7 laser ini ya. Untuk kipas pendinginnya di bagian bawah, bagian ini ditutupi dengan cover yang cukup bagus, dan kalau dilihat dari build quality-nya terasa bagus sih. Ini saya lihat untuk potongan heatsinknya bagus. Body heatsinknya di sini warnanya silver ya, silver. Untuk bagian bracket lensa masih plastik, lensanya 3 inci clear, dan di sini sudah dilengkapi dengan drat socket yang PNP, tapi nggak bisa dilepas. Ini fix, nggak bisa dilepas ya untuk belakangnya. Untuk input kabelnya di sini ada 4 sebenarnya. Ini kabel untuk devil eye-nya ya mungkin ya. Oke, ya ini kabel untuk devil eye-nya yang diselipin ke sini. Kalau standarnya cuma ada 4. Merah, hitam, dan ada lagi warna hitam 2 pitch untuk solenoid atau bukaan high beam-nya. Yang positif negatifnya bisa dibolak-balik ya, yang ini 2 ini kecil. Kemudian yang untuk low beam, merah positif, hitam negatif. Nggak bisa dibolak-balik, negatif positifnya harus tepat, merah positif, hitam negatifnya. Untuk reflektornya plastik. Oke, untuk desainnya saya pribadi sih suka ya. Cuman yang agak kurang sreg saya di bagian lensanya yang masih clear. Ini mungkin untuk menjaga warna temperaturnya yang 5500 Kelvin ya. Kalau untuk lensa blue lens atau purple lens, untuk warna temperaturnya dia agak kebiru-biruan, jadi nggak dapat warna kuningnya jadi ya. Di sini katanya dia pakai emitter LED yang 9 core. Saya coba lepas dulu untuk reflektornya dengan cara melepas 2 baut di bagian atas ini, bisa mungkin ya, tanpa harus melepas lensanya.
Oke, dua bautnya sudah saya lepaskan, kemudian saya tarik reflektornya. Dan untuk drivernya saya lupa bilangin tadi, kalau drivernya dia internal atau sudah nyatu ke biletnya langsung. Drivernya di sini di bagian atas bersandingan dengan emitter LED-nya, dan untuk emitter LED ini dia pakai yang 9 core atau yang 90-90. Ini kalau nggak salah spek untuk chip emitternya bisa sampai 75 watt ya. Dia di atas 60 watt, tapi untuk spek yang ditulis di sini 55/65 watt. Nanti kita coba lihat powernya. Jadi emitter LED-nya seperti ini. Untuk core-nya kuningnya itu agak pekat ya di sini ya. Oke, untuk komponen-komponen drivernya bersandingan dengan emitter LED-nya. Lalu untuk solenoid-nya dia pakai solenoid yang seperti ini. Dia turunnya ke samping, nggak turun seluruhnya ya. Ini agak tipis sih. Dilihat dari lempengan solenoidnya dia datar ya, flat. Sekarang saya pasang lagi untuk reflektornya. Untuk selanjutnya saya coba ukur dimensi pada proyektor biled ADN Q7 laser ini. Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drat soketnya. Oke, jadi panjang keseluruhan itu 15,2 cm. Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drat soketnya. Kalau ujung lensa ke bokongnya, karena kalau untuk pemasangan ke sebuah headlamp, ruangan headlamp, kita harus perhitungkannya dari sini ya. Karena bagian ini yang terduduk di soket headlampnya. Oke, ini cuma 12,4 cm. Untuk tinggi keseluruhan 7,95 cm, nggak sampai 8 cm ya. Kalau lebar keseluruhan, untuk lebar keseluruhan 10,5 cm. Jadi itu dimensi yang saya dapat untuk proyektor biled dari ADN Q7 laser ini. Sekarang kita coba cek untuk power wattnya berapa. Selanjutnya saya akan coba cek untuk watt pada proyektor biled ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan 13,2 volt. Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala di angka 13 sampai 14 volt. Untuk power supply ini dia 30 ampere ya, jadi bisa sampai 360 watt. Kita coba lihat untuk power pada proyektor biled ini. Ini kabel solenoidnya saya standby-kan satunya. Sekarang kita coba cek untuk powernya di bagian sini. Oke, sudah nyala dan startnya di sini 45,5 watt untuk startnya. Masih stabil di 45 watt. Dan untuk cahayanya seperti ini, dan untuk warna temperaturnya atau warna cahayanya ini memang putihnya itu ke kuning ya. Warna putih agak ke kuning, dan untuk bentuknya di sini bagian sini agak tajam ya di bagian bawahnya. Terlihat lebar sih di bagian tengahnya, di sini padat sekali. Saya coba cek dulu untuk high beam-nya juga ya. Untuk low beam di 45,1 watt sekarang, jadi nggak seperti yang dituliskan di sini di 55 watt. High beam-nya di 52, sekian watt, 52 watt. Low beam di 45 watt, high beam di 52 watt. Oke, jadi itu untuk powernya sekarang yang saya dapatkan ya. Oke, sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit, hingga 15 menit lebih, dan nantinya saya coba ukur juga temperatur panas pada body biled ini. Karena untuk drivernya dia internal ya, atau nyatu ke biled ini. Panasnya pasti akan lebih tinggi. Nanti kita coba lihat untuk panas seberapa. Di sini powernya di 45 watt, sudah 44,9 watt, tapi masih bisa dibilang di 45 watt. Jadi sudah 15 menit lebih saya nyalakan. Untuk wattnya stabil di angka 42 watt. Yang startnya tadi 45 watt, stabil di 42 watt. Hanya turun 2-3 watt saja ya. Dan walaupun dia menuliskan untuk wattnya di 55 watt, tapi saya rasa untuk nilai watt segini yang didapat, saya nggak ada komplain sih sama powernya.
Karena kalau sebuah proyektor biled yang lain di angka 50 watt, dropnya atau stabilnya di angka 40 wattan juga sih. Ini kan di 45 watt untuk startnya, stabilnya 42 watt, hanya 2-3 watt sih, 2 watt nggak sampai 3 watt. Jadi saya nggak komplain sih sama nilai wattnya yang dituliskan di 55 watt. Dan di sini untuk powernya stabil ya, cukup stabil untuk powernya. Sekarang saya coba ukur dulu untuk temperatur panasnya. Ini sudah lumayan cukup panas. Ini mencapai angka 50 derajat Celcius. Di bagian body heatsinknya di 55 derajat Celcius, bagian body sampingnya. Kemudian kalau di bagian bokongnya di 57,9 derajat Celcius, di 57 derajat Celcius ya. Oke, di sini 58 derajat Celcius. Oke, jadi mentok-mentoknya ya di 60 derajat Celcius sih, masih tergolong aman ya. Untuk nilai watt ya angka 40 watt, di atas 40 watt ya. Panasnya cukup lumayan, tapi masih tergolong baik ya. Untuk nilai watt di atas 40 watt masih tergolong baik untuk panasnya. Dan untuk cahayanya, kalau nilai wattnya segini berarti cahayanya juga stabil ya. Powernya juga stabil walaupun dia nggak sampai 55 watt, tapi untuk biled-biled lain power startnya di 55 watt ya, turunnya atau dropnya sampai di 40 wattan juga sih. Ini cukup tergolong stabil untuk nilai powernya. Oke, jadi kita sudah melihat untuk nilai power pada proyektor biled dari ADN ini dan juga untuk temperatur panasnya. Kemudian untuk proyektor biled ini karena lensanya 3 inci, tentunya dia pakai cover surut yang 3 inci juga. Ini cover surut yang saya pesan juga di lapak penjualan biled ini. Jadi kalau kalian ingin beli biled ini dengan kelengkapan lainnya, di lapak penjualannya sudah ada kelengkapannya. Seperti yang Devil Eye ini sudah dipasang. Kemudian untuk cover suratnya juga ada tersedia di sana. Relaynya juga ada. Saya cek sih relaynya ada. Tapi karena saya ada relaynya, makanya saya nggak pesan sama relaynya juga ya. Untuk cover suratnya ini pemasangannya plug and play ya, tanpa baut. Jadi kalau kalian ingin pesan kelengkapan lainnya di lapak penjualan proyektor biled ini ada ya semuanya, kalian tinggal cari dan beli di sana bisa ya. Link pembelian untuk proyektor biled dari ADN dengan tipe Q7 laser ini kalian bisa cek di deskripsi video ya. Dan untuk jenisnya sendiri Q7 laser dari ADN ini dia ada yang lensa 2,5 inci juga. Ini yang saya pakai 3 inci ya. Jadi kalian bisa cek di lapak penjualannya. Untuk lensa 2,5 inci juga ada dijual. Selanjutnya saya akan coba ukur lumens pada proyektor biled dari ADN ini. Kemudian nanti kita coba lihat outputnya di outdoor. Dan saya nggak sabar untuk lihat warna temperatur pada proyektor biled ini yang 5500 Kelvin ya. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi ini adalah hasil sorotan dari proyektor biled ADN Q7 lasernya. Untuk warna temperaturnya ini 5500 Kelvin, putih ke kuning, tapi nggak terlalu kuning-kuning sekali. Namun kalau dibanding dengan biled-biled lain yang warna temperatur 6000 Kelvin, ini lebih mantap sih untuk kondisi cuaca hujan. Nggak terlalu mendekati ke warna halogennya. Ini untuk low beam, ini high beam. High beamnya cukup tinggi tapi bukannya agak sempit ya. Nanti kita coba lihat sorot ke jalan. Tapi untuk high beamnya ini cahaya itu fokus di bagian tengah ya. Low beamnya untuk cut off dia tergolong tajam ya, tapi dia agak melengkung ya untuk cut offnya. Mungkin bisa di set di bagian bracket lensanya ya, untuk membuat cut off-nya itu atau potongan cahayanya itu bisa lebih lurus. Namun ini sesuai selera sih. Selanjutnya saya akan coba ukur lux pada proyektor biled ini. Jarak pengukuran yang saya lakukan itu seperti biasa di 5 meter dari dinding di sana ke biled ini. Kemudian untuk proyektor biled ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih agar cahaya itu bisa mencapai stabil dan jumlah lumens yang kita hitung bisa lebih stabil juga.
Oke, di sini untuk jumlah lux yang sudah saya dapatkan di 4220 lux. Luar biasa, cukup tergolong tinggi ya. Karena nilai wattnya di 45 watt, makanya bisa setinggi ini ya untuk jumlah luxnya. Ini di bagian low beam, nanti kita coba di high beamnya juga. Nah, untuk jumlah lux pada proyektor biled ADN Q7 laser ini saya dapat 4259 lux di low beamnya. Sekarang kita coba high beamnya. Oke, sekarang sudah di posisi high beam atau lampu jauhnya. Tadi di low beam dapat 4200 lux, sekarang yang high beam. Oke, untuk jumlah maksimal pada high beamnya di proyektor biled ADN Q7 laser ini saya dapat 4418 lux. Luar biasa, tapi nggak terlalu jauh signifikan dari yang low beam tadi. Tapi untuk jumlah lumen segini, ini termasuk cahaya yang terang ya. Walaupun warna temperatur cahaya itu di 5500 Kelvin atau lebih ke kuning, bukan 6000 Kelvin yang putihnya itu putih bersih. Tapi untuk jumlah lumen segini, ini luar biasa menurut saya. Sekarang kita coba lihat hasil outputnya di jalan. Oke, jadi hasil sorotan dari proyektor biled dari ADN dengan tipe Q7 lasernya seperti ini, dan untuk warna temperaturnya atau warna cahayanya ini 5500 Kelvin yang bisa kalian lihat ini putihnya ke kuningnya. Di sana ada lampu penerangan jalan yang biasanya itu 6000 Kelvin ya. Untuk perbedaannya bisa kalian perhatikan ya. Coba saya matiin. Oke, saya matiin. Nah, seperti ini. Untuk lampu penerangan jalan putihnya ya 6000 Kelvin dan 5500 Kelvin dari ADN ini. Untuk proyektor bilednya seperti ini, dan bisa saya pastikan untuk warna temperatur seperti ini bisa lebih baik untuk menembus kondisi hujan daripada warna 6000 Kelvin yang putih bersih ya. Lalu untuk high beamnya, walaupun tadi disorot ke dinding agak berantakan dan terlihat sempit, tapi kalau sudah disorot ke jalan seperti ini, high beamnya terlihat lebar juga ya. Untuk kepadatan cahayanya ini tergolong proyektor biled yang padat ya cahayanya dan terang. Untuk kerataan cahayanya bisa kalian perhatikan termasuk dan tergolong rata ya untuk cahayanya. High beamnya juga terlihat jauh sorotannya. Low beam, high beam juga untuk cut off-nya ini tergolong tajam dan rapi ya. Meski efek blue lens-nya sedikit di sini di bagian tengah karena lensanya dia menggunakan lensa clear. Ini bisa kalian perhatikan sorotannya. Kepadatan di tengah ini lumayan cukup padat kalau disorot agak dekat seperti ini atau ke dinding. Tapi kalau disorot ke jalan untuk cahayanya bisa lebih rata ya. Untuk terangnya ini mantap loh. Dan warna temperaturnya juga bagus dalam menembus kondisi segala cuaca ya. Cocok buat kalian yang mencari proyektor biled yang bisa menembus kondisi hujan dan aspal basah, tapi tetap terang di kondisi jalanan yang kering. Untuk warna temperatur cahayanya 5500 Kelvin, putihnya itu ke kuning. Kepadatan cahayanya juga terlihat padat dan rata ya. High beamnya terlihat jauh sorotannya, bisa kalian perhatikan. Low beam, high beam, cahayanya dia terlihat padat dan fokus. Kalau dari bentuknya dia terlihat agak berantakan sedikit sih. Kalau dari segi cahaya ini padat ya, fokus dan padat. Luar biasa menurut saya. Mungkin pada next video saya akan coba test drive untuk proyektor biled dari ADN ini dengan tipe Q7 laser ini ya. Saya coba matiin bilednya. Kondisi penerangan di sekitar sini seperti ini. Pada saat saya nyalain seperti ini.
cut off-nya bagus, cahayanya terlihat rata, warna temperaturnya cocok buat kalian yang mencari proyektor biled yang bisa menembus kondisi hujan ataupun aspal basah, atau baik dalam penggunaannya di kondisi segala cuaca. Terlihat terang dan mantap ya untuk cahayanya. Cut off-nya bagus, tajam, sorotannya juga terlihat jauh ya. Tapi dari segi harga ini tergolong cukup tinggi kalau dibanding dengan brand-brand lain. Namun kelebihannya dari segi warna temperatur atau warna cahayanya yang bisa menembus kondisi segala cuaca. Kalau untuk harga 900.000 satu piece, buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk proyektor biled dari ADN ini yang Q7, dia ada dua versi ya, yang 2,5 inci dan 3 inci. Yang saya gunakan ini lensa 3 inci, 2,5 inci juga ada, tapi lensanya clear. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled dari ADN dengan tipe Q7 laser ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.